menjaga utuhnya NKRI di tengah pesatnya informasi. Beberapa waktu lalu, WHO membantah kabar jika kloroquine diklaim mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Kemudian Kominfo langsung memberi stempel disinformasi pada kloroquine sebagai obat COVID-19. Namun tak lama berselang, stempel itu dicabut ketika Presiden Jokowi mengumumkan telah menyiapkan kloroquine sebagai obat COVID-19. Namun, kabar disinformasi kloroquine terlanjur beredar. Apalagi, stempel disinformasi masih melekat pada kloroquine meski Kominfo mengaku telah mencabutnya. Sehingga yang jadi pertanyaan, apakah Kominfo mencabut status disinformasi kloroquine berdasarkan pernyataan WHO atau pernyataan Presiden? Jika pemberian status disinformasi kloroquine oleh Kominfo berdasarkan informasi dari WHO, bukan berarti kabar tersebut tidak benar dan diberi stempel hoax. Terlebih lagi, informasi tersebut berdasarkan sains. Karena itu, sungguh tidak bijak bagi Kominfo yang langsung memberi stempel hoax pada informasi sains yang masih harus diteliti lebih lanjut. Tak hanya kloroquine, cukup banyak informasi tentang COVID-19 yang merupakan ranah sains dan Kominfo anggap sebagai hoax atau disinformasi. Apalagi hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut. Seperti informasi asal-usul COVID-19 yang mengatakan bahwa virus ini dikembangkan di laboratorium Wuhan. Kabar tersebut pun dianggap hoax oleh Kominfo berdasarkan bantahan dari pemerintah Cina. Padahal banyak berita dan pihak menduga adanya indikasi kuat bahwa corona dibuat oleh pemerintah Cina. Lalu ada hoax pemerintah Cina mengkremasi korban COVID-19 secara diam-diam, sehingga menyebabkan penyebaran sulfur dioksida yang luas di Wuhan. Padahal telah terjadi kremasi besar-besaran di Cina. Juga ribuan abu jenazah ditemukan di rumah pemakaman Wuhan. Sayangnya, kabar tersebut telah ditetapkan sebagai hoax terlebih dahulu oleh Kominfo. Kemudian, stempel hoax terkait antiseptik Dettol yang dapat membunuh COVID-19. Padahal, cairan antiseptik terbukti ampuh mencegah penyebaran corona. Bahkan, disarankan oleh LIPI dan WHO. Kemudian hoax berikutnya terjadi saat protokol pemulangan WNI dari Wuhan. Banyak pihak yang menyebut pemerintah asal-asalan menyemprotkan disinfektan ke tubuh para WNI. Pemerintah pun mengklaim prosedur sudah sesuai dengan protokol WHO. Namun tak lama berselang, WHO mengingatkan bahayanya menyemprot disinfektan pada tubuh manusia. Selanjutnya, hoax Kominfo terkait paket kiriman dari Cina tidak dapat menularkan virus corona. Padahal, berdasarkan penelitian CDC, virus berpotensi bertahan di permukaan benda selama 17 hari. Ini menandakan paket dari Cina tak aman dari corona meski menempel pada benda mati. Selain itu, hoax Kominfo soal nyamuk dapat menyebarkan virus. Hal ini pun disanggah Dr. Mary Smith yang menyatakan penularan virus melalui nyamuk harus diteliti lebih mendalam. Ada juga hoax Kominfo yang menyatakan jika vitamin D tidak efektif dalam mencegah virus. Padahal, vitamin D mampu membuat sel-sel kekebalan tubuh menjadi lebih aktif dalam melawan benda asing yang masuk dalam tubuh termasuk virus corona. Kemudian yang terakhir, terkait kabar pemerintah menutup-nutupi data penyebaran COVID-19. Akibatnya, apabila ada pihak yang mengatakan pemerintah tidak transparan, akan dianggap sebagai penyebar hoax oleh Kominfo. Padahal, memang benar jika data COVID-19 selama ini menjadi rahasia pemerintah. Oleh karena itu, apabila Kominfo tidak berhati-hati dalam menyikapi kabar yang beredar, dan tanpa diteliti langsung menganggapnya sebagai hoax, maka jangan salahkan publik jika tidak lagi mempercayai informasi dari pemerintah.